Kalau kita setiap hari bisa menyaksikan sinar matahari pagi, tapi kita tidak pernah merasakan bahwasanya sinar matahari itu bermanfaat bagi tubuh kita, dan kita merasakan kehadirannya itu sesuatu hal yang kita nantikan, maka kita baru bisa menyadari tentang kehadiran matahari itu ketika matahari sudah mulai tertutup awan karena mendung, karena cuaca yang tidak cerah, sehingga sinar matahari tidak mampu menembus awan. Dan ketika kegelapan itu kita rasain, kita baru menyadari kenapa ya matahari tidak terbit selama sekian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah acara seminar keluarga, seorang konselor membagikan secari kertas kepada semua peserta yang hadir pada acara tersebut. Kemudian sang konselor bertanya kepada mereka semua yang hadir, audiens yang hadir pada saat itu, dengan pertanyaan yang sama. Di tangan Anda ada secari kertas, kemudian saya minta Anda semuanya menyebutkan kebaikan pasangan masing-masing. Sebanyak-banyaknya bisa dituliskan di dalam secari kertas itu, tapi waktunya terbatas, hanya 3 menit. Maka kemudian semua audiens berusaha menuliskan dan mengingat apa saja kebaikan yang pernah dilakukan pasangannya. Berlalu 3 menit kemudian, sang konselor meminta kembali kertas-kertas yang dibagikan tersebut. Dan ajibnya, bahkan ada di antara peserta itu yang tidak mampu menyebutkan satu saja kebaikan pasangannya. Tentu saja ini menarik, karena ternyata ketika mereka semuanya diminta menyebutkan kebaikan-kebaikan pasangannya, hanya sedikit sekali yang bisa menyebutkan lebih dari 5. Sebagian besarnya hanya menyebutkan 1 atau 2 kebaikan saja pasangan. Nah, menurut konselor ini menarik. Maka kemudian konselor mencoba membantu para suami, para istri untuk mengingat kebaikan-kebaikan pasangan dengan pertanyaan yang sederhana. Saya ingin bertanya kepada para bapak, menurut para suami ini, para bapak ini, apakah ketika seorang istri itu membersihkan rumah, mencuci, menyetrika, memasakkan masakan kesukaannya, bahkan menyuapi anaknya supaya anak-anaknya mau makan, kemudian juga menemani anaknya belajar, mengantar anaknya ke sekolah, dan sekian banyak kebaikan disebutkan satu persatu oleh konselor ini dengan sangat detail dan rinci, bahkan kepada hal-hal yang sederhana yang tidak pernah diduga oleh para suami. Kemudian sang konselor juga bertanya kepada para istri, menurut ibu-ibu semuanya, para istri ini, apakah ketika seorang suami itu memberikan uang belanja, mengajak pergi ke satu tempat, mengajak ibu mengobrol, menemani anak-anak, kadang juga ikut mengantarkan anak sekolah, dan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh sang konselor ini, sampai pada hal-hal yang sepele dan nampak remeh, seperti membetulkan genteng yang melorot, kemudian membersihkan halaman rumah, atau selokan yang buntu, begitu seterusnya. Ternyata di luar dugaan dari para suami atau istri, dan itu tidak disebutkan di dalam secari kertas yang disediakan oleh sang konselor tersebut. Maka dari sini kita bisa membaca bahwasanya betapa banyak para suami ataupun istri bahkan tidak bisa mengenali kebaikan-kebaikan pasangannya karena ditutupi oleh kekurangan-kekurangan atau kesalahan dan kelemahan pasangannya yang mungkin tidak seberapa, hanya 1-2 poin yang membuat dia blank untuk mengingat kebaikan-kebaikan pasangan dan lupa untuk mensyukurinya. Nyaris seperti ini. Kalau kita setiap hari bisa menyaksikan sinar matahari pagi, tapi kita tidak pernah merasakan bahwasanya sinar matahari itu bermanfaat bagi tubuh kita, dan kita merasakan kehadirannya itu sesuatu hal yang kita nantikan, maka kita baru bisa menyadari tentang kehadiran matahari itu ketika matahari sudah mulai tertutup awan karena mendung, karena cuaca yang tidak cerah, sehingga sinar matahari tidak mampu menembus awan. Dan ketika kegelapan itu kita rasain, kita baru menyadari kenapa ya matahari tidak terbit selama sekian hari. Nah,
Begitupun dalam kehidupan rumah tangga, berapa banyak suami yang baru merasakan kehilangan istrinya ketika istrinya pergi meninggalkannya, dan dia harus melakukan sabrek kegiatan sendiri yang selama ini tidak pernah bisa dilakukannya sendiri. Betapa banyak seorang istri yang baru mendapati kehilangan suaminya ketika berpulang keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ternyata dia lebih bisa mengingat kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang ada pada diri pasangannya, justru ketika suaminya telah tiada. Ini menjadikan peringatan untuk kita agar kita senantiasa mensyukuri kehadiran pasangan kita, supaya bertambah kuat jalinan hubungan, kekuatan dalam keluarga atau rumah tangga kita. Dan Allah menambahkan cinta dalam kehidupan keluarga kita. Allah menguatkan hubungan emosional di antara suami dan istri dan keluarga tersebut, karena cita-cita besar untuk senantiasa bersama tidak hanya di dunia tentu saja, dan berharap nanti akan dipertemukan oleh Allah di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Bagaimana kemudian Allah mempertemukan mereka kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dzurriyyahnya, bersama anak keturunannya, dengan perasaan sukacita. Bahkan kemudian para malaikat menyongsong mereka dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera untuk kalian karena kesabaran kalian. Itu saja, ini satu hal yang kita harapkan, kita inginkan dalam kehidupan rumah tangga kita di dunia, dan dipertemukan kembali di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga ini yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi renungan dan refleksi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni alimtu bi annaka najwa wa lubsu khabithin mudhill